Nakes hebat, Indonesia sehat. Let's talk, let's talk, let's talk. Halo, Nakes hebat Indonesia. Ketemu lagi di Ngobrasin, ngobrol santai dan informatif. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita tamu spesial Pak Didi Heriadi. Beliau Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Timo. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak, kita ngobrol-ngobrol bincang santai Pak terkait dengan kebijakan salah satu dari WHO, di mana ada namanya National Health Workforce Account, di mana setiap negara harus bisa memetakan tenaga kesehatannya mulai dari pre-service, yaitu di bangku kuliah tenaga masih calon tenaga kesehatan, kemudian service di pelayanan yaitu di Pasienkes yang bekerja, yang terakhir exit, itu tidak bekerja, bisa pensiun, tidak aktif kembali. Saat ini sebagaimana kita ketahui Pak, SDMK, Sistem Informasi SDM Kesehatan telah dikembangkan dan telah dimanfaatkan oleh banyak sistem. Juga telah dipakai oleh pemangku kepentingan bahkan untuk informasi pengambilan keputusan dan penelitian untuk kajian. Kami mendapat kabar atau info Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak ini punya sistem OGES, One Gate Education System. Kalau boleh tahu seperti apa tuh Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih Mas Timur. Jadi Poltekkes Pontianak itu merupakan satu Poltekkes dari 38 Poltekkes di Indonesia. Dan salah satunya yang kita angkat itu adalah tadi yang disebutkan OGES, yaitu One Gate Edu System, di mana kita itu menginginkan satu pintu, jadi One Gate, satu pintu untuk semua data yang ada. Jadi kalau di National Health Workforce Account itu yang dari WHO itu kan ada 3 tahapan. Jadi bagaimana 3 tahapan dari pre-service, service sampai exit itu ada di dalam satu data. Karena ini sangat diperlukan. Nah, 3 tahapan ini ketika itu datanya bisa satu pintu, maka output kebijakannya itu didasarkan pada data-data yang valid, dan itu sangat diperlukan. Jadi One Gate Edu System itu kita kembangkan di 2019 dengan latar belakang pentingnya satu data ya, satu pintu data-data yang ada yang diperlukan untuk mengeluarkan satu kebijakan, sehingga muncullah One Gate Edu System. Nah, di sisi lain One Gate Edu System itu juga dipergunakan di dalam konsep transparansi. Jadi konsep transparansi kita sudah WBK ya, wilayah bebas dari korupsi, dan itu sangat diperlukan konsep transparansi. Jadi semua orang itu bisa melihat proses yang ada dari proses tadi, mahasiswa masuk, kemudian mahasiswa diterima, proses pendidikannya seperti apa, sampai dia exit, sampai dia menjadi alumni, dia bekerja di mana, itu terkumpul menjadi satu di dalam One Gate Edu System. Dan itu sejalan banget dengan National Health Workforce Account yang dikeluarkan oleh WHO. Ya, ini nyambung berarti Pak. Artinya yang konsep kebijakan WHO itu juga bisa dipakai di One Gate Education System ya. Artinya mulai dari calon mahasiswa sampai jadi mahasiswa dan lulus. Nah, ini juga bisa kita kawinkan atau integrasikan Pak dengan SDMK, di mana SDMK sudah terintegrasi dengan Dikti Pak. Nanti calon nakes ini, di mana lulusan atau mahasiswa aktif yang ada di One Gate Education System juga bisa terkoneksi dengan SDMK. Kira-kira pendapat Bapak seperti apa? Ya, karena Politeknik Kesehatan Kemenkes di seluruh Indonesia itu mau tidak mau kami mengistilahkan punya 2 bapak. Kalau kami 3 bapak. 3 bapak. 3 bapak karena Kemenkes, kemudian ada Kemendikbud, ada Kementerian Keuangan, karena kami BLU ya. Jadi Poltekkes Kemenkes Pontianak salah satu dari 38 Poltekkes yang BLU ya. Nah, maka kami punya 3 bapak. Maka aplikasi itu harus nge-link kepada 3 institusi ini. Jadi nge-link ke Kemenkesnya, dalam hal ini adalah Dirjenakes tentunya ya. Kemudian yang kedua nge-link ke PDDikti, Kemendikbud, itu terkait dengan beberapa data-data kemahasiswaan, proses belajarnya, kemudian karena nanti ijazah dan lain-lain itu ada dalam satu sistem yang harus nge-link ke PDDikti ya. Dan itu di bawah Kemendikbud. Dan yang ketiga bapak kita itu adalah Kementerian Keuangan. Karena semua aspek keuangan kita tidak ada yang transaksi direct langsung.
person to person, tetapi semua transaksi keuangan itu ada di dalam satu sistem One Gate Edu System. Jadi kita mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk membayar, mahasiswa juga bisa ngecek pembayarannya berapa dan lain-lain, itu semuanya dalam satu sistem. Dan itu saya kira pengembangan yang sangat penting, karena kalau 3 institusi ini punya satu data besar, maka kebijakannya itu akan lebih pas ya. Dan data-data yang diambil itu lebih valid, dan itu akan sangat berguna sekali di dalam penentuan kebijakan nakes khususnya di Indonesia. Ya. Artinya memungkinkan Pak ya untuk diintegrasikan ya. Betul. Oke, betul. tidak ada yang mustahil ya. Ya, Siap. ya. Baik Pak, kita tahu kalau data sudah terintegrasi, manfaat data itu pasti akan lebih terasa. Ya. Karena dengan satu data sesuai juga arahan Presiden Perpres 39 dengan satu data, itu juga sudah diteruskan juga dengan satu data kesehatan di Permenkes. Ini memang menjadi hal yang sudah sebuah kebutuhan seperti itu tadinya. Menurut Pak Direktur, kira-kira harapan apa yang harus didapatkan oleh atau ada capaian, impian atau apa yang mungkin bisa Pak Dir sampaikan ke kami gitu Pak? Ya, kami sangat mengharapkan khususnya di Dirjen Nakes ya. Khususnya di Dirjen Nakes itu punya satu ruang data yang bisa mengcoverage semua data terkait dengan nakes di seluruh Indonesia, dan di situ juga data-data diperlukan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan tadi yang pre-service dalam hal ini tentunya di situ ada pendidikan tinggi, enggak cuma Poltekkes tapi semua juga pendidikan tinggi kesehatan itu punya satu data. Jadi satu aplikasi itu satu data yang terpusat di nakes itu untuk mengetahui pre-service itu seperti apa. Kemudian servisnya seperti apa, kemudian exitnya juga seperti apa. Itu sangat menguntungkan sekali, dan saya berharap memang di nakes itu ada ruang data khusus, board besar yang itu mencakup semua data-data yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan nakes. Nah, kami mengambil contoh salah satunya adalah di Kalimantan Barat. Provinsi. Oh ya. Ya, di Kalimantan Barat itu di ruang Gubernur Kalimantan Barat itu Sentrum ya, Sentrum. Jadi ada satu ruangan khusus untuk data, semua data yang terkait dengan Kalimantan Barat itu ada di satu room yang boardnya gede banget. Jadi kalau kita berdiri di situ, kita pingin data apa? Kemiskinan ada, data nakes ada, data ini ada. Nah, harapan kami kalau di tingkat Kalimantan Barat itu ada data nakes itu dashboard untuk data nakes itu ngelink ke beberapa perguruan tinggi yang terkait dengan 3 aspek tadi, pre-service, service, sama exit. Itu ada dalam satu data. Nah, itu ngelink. Nah, kalau itu dilinkkan kembali ke nakes, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, maka kebijakan itu akan nyambung, tidak akan ada gap terkait dengan data provinsi dengan data pusat, yang sekarang ini mungkin menjadi masalah. Salah satu contoh umpamanya kalau kami melihat kasus-kasus data ya di Kalimantan Barat, nah itu umpamanya data dokter gigi, data dokter gigi tidak sama ya, tidak sama antara data dokter gigi yang di nakes mungkin dengan yang di provinsi, termasuk yang di profesi. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya? Kalau kami harapkan memang harus ada dan wajib ada satu aplikasi di Dirjen Nakes ini yang mengcover semua data-data nakes itu ngelinknya ke sana. Aplikasi itu mungkin SSTMK Pak sudah kita kembangkan dan akan kita terus kembangkan. Saya mengambil benang merah yang disampaikan Pak Didi ini, sepertinya memang harus seperti itu Pak, bahwa data itu kalau bisa sudah terkoneksi ya. Tadi data tidak sama, kita juga menggandeng tidak hanya sebenarnya Poltekkes saja, tapi mungkin yang pertama nih kita gandeng Politeknik Kesehatan dulu, kemungkinan juga nanti FK atau universitas atau stikes kesehatan lainnya Pak. Oke Pak, menarik ini Pak. Terakhir nih Pak, kira-kira ada pesan dari Pak Direktur nih buat Poltekkes lain atau buat institusi pendidikan lain seperti apa Pak? Kita sekarang berada di era digitalisasi ya. Ini saya kira sejalan dengan transformasi Kementerian Kesehatan, salah satunya adalah transformasi digitalisasi kesehatan. Dan ini kalau kita tarik benang merahnya, maka Poltekkes di seluruh Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, harus digitalisasi. Jadi Smart Campus itu kewajiban, bukan program
bukan program sunnah. Oh iya, wajib. Tetapi ini wajib karena kita berada di era digitalisasi. Ya. Jadi semua Poltekkes wajib mempunyai satu sistem digitalisasi yang tentunya sistem digitalisasi itu tidak akan punya manfaat yang besar kalau dia tidak bisa membuat satu jejaring. Maka networking itu perlu, dan itu saya kira kalau semua Poltekkes 38 ini sebagaimana disampaikan Mas Timur tadi punya sistem digitalisasi yang nanti terkoneksi di dalam SDMK-nya, maka itulah sebenarnya manfaat yang paling besar. Dan dalam beberapa diskusi kita juga tahu bahwa tidak ada satu aplikasi yang sempurna itu kecuali aplikasi itu bisa mengikuti perubahan yang ada. Ya, berarti tidak ada yang satu yang abadi kecuali perubahan. Iya, nah, jadi kita diuntungkan dengan adanya, kita tahu 2018, 2019 mungkin sistem ini belum begitu gencar, tetapi dengan adanya manfaat pandemi COVID, orang semua kemudian melek dan kita mencari sistem digitalisasi yang lebih userly, yang lebih friendly, yang lebih bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Mungkin ada closing statement terakhir? Ya, terakhir kami berpesan juga dengan teman-teman khususnya di Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia yang 38. Mari kita bangun sistem digitalisasi ini dengan membangun beberapa jejaring. Karena apapun yang kita lakukan tanpa adanya sistem digitalisasi, maka semuanya tidak akan sempurna. Ya, jadi kesempurnaan itu salah satunya adalah dengan adanya sistem digitalisasi. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan nakes di Indonesia. Kita bisa tahu berapa kebutuhan nakes, berapa yang harus diciptakan nakes-nakes kita, dan berapa yang harus kita rangkul semua tenaga-tenaga kesehatan, termasuk adanya inovasi-inovasi program studi bagi Poltekkes di seluruh Indonesia yang akan dikembangkan. Itu sangat dibutuhkan dari data-data yang valid, data-data yang bisa dipercaya, dan tentunya itu tidak mungkin kita lakukan tanpa sistem digitalisasi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Didi Heriadi atas closing statementnya dan wawancara yang sangat menarik dan informatif. Baik, teman-teman, dari kami kita sudahi. Intinya dalam diskusi kali ini memang integrasi suatu hal yang sangat harus wajib dilakukan dengan banyak sistem, dan dengan digitalisasi yang ada dilakukan oleh institusi pendidikan, baik itu Poltekkes atau institusi lainnya, memang juga menjadi suatu keharusan. Kami mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Didi, bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang bisa tetap kecuali perubahan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, salam sehat.